Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di HTML dasar ini, teman-teman. Di video kali ini kita akan ulas yang namanya definition list. Jadi kita masih bermain-main di list ya, teman-teman. Tapi bedanya kali ini kita nggak akan menampilkan penanda setiap itemnya, tapi kita akan mencoba menerapkan definition list ini dalam memberikan kata kunci sesuatu dan penjelasannya. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, teman-teman. Silakan kalian buka kode editornya kalian, teman-teman. Di sini saya buka Sublime saya dan akan buat file baru ya. Di sini untuk filenya akan saya simpan di dalam folder html_dasar. Sebelumnya kita udah punya 6 latihan ya, teman-teman. Jadi latihan 1.html sampai latihan 6.html. Sekarang saya akan buat file yang namanya latihan 7.html. Dia kecil semua, nggak ada yang huruf kapital dan nggak ada spasinya, teman-teman. Kalau sudah, di sini saya save. Silakan kalian ketikkan struktur dasar dari HTML. Di sini kalau di Sublime cukup simple ya, kita ketikkan HTML gitu aja. Kalau kita enter, struktur dasar HTML-nya langsung kebuat, teman-teman. Di sini cukup kita tambahkan title. Title-nya di sini kita berikan jagat coding. Kalau kalian silakan berikan nama panggilan kalian ya, teman-teman, seperti video-video sebelumnya. Untuk di body, saya berikan judul dulu di atas, teman-teman. Di atasnya halaman saya berikan penjelasan kalau ini adalah file latihan 7. Saya berikan H1 aja ya. Ketikkan latihan 7. Oke. Terus di bawahnya sini saya berikan penjelasan sedikit. Kalau latihan 7 ini kita mengulas tentang mengenal definition list. Oke. Terus sebelumnya penutup body ya kita berikan jarak seperti ini karena kita ingin menghubungkan semua halaman yang ada di folder HTML dasar. Di sini saya berikan anchor yang saya hubungkan ke latihan 1.html. Untuk yang saya tampilkan di anchornya adalah home. Oke, kayak gini. Kalau sudah, sekarang saya akan buka latihan 1.html. Saya tambahkan menu atau anchor yang ketika diklik kita akan diarahkan ke latihan 7.html. Jadi di bawahnya unorder list yang sebelumnya kita ulas, unordernya saya copy paste untuk anchornya. Untuk penjelasannya yang ada tulisannya latihan 6, saya ubah menjadi latihan 7.html. Untuk filenya penjelasannya latihan 7. Terus penjelasan di sini unorder list saya ubah menjadi definition list. Kalau sudah kalian simpan ya, teman-teman. Jadi di latihan 1.html isinya seperti ini. Di latihan 7.html isinya seperti ini. Kalau sudah di save, sekarang kita menuju ke folder kita ya. Foldernya namanya html_dasar. Saya akan menjalankan latihan 7.html ini. Saya klik kanan, teman-teman. Terus saya open with menggunakan tetap Chrome ya. Hasilnya untuk latihan 7 seperti ini. File latihan 7 seperti ini. Kalau home ini kita klik, kita akan diarahkan ke halaman utama. Kalau latihan 7 ini kita klik, kita diarahkan ke latihan 7.html. Oke, persiapan kita sudah beres. Sekarang kita ulas tentang definition list. Kenapa sih kita perlu membahas tentang definition list? Kenapa kita nggak menggunakan unorder ataupun order yang kemarin sudah kita bahas? Jadi gini, teman-teman. Kita masuk ke Sublime-nya dulu aja ya, biar kalian tahu bentuknya seperti apa sih untuk komponen definition list ini. Silakan kalian ketikkan di sini tag-nya namanya DL atau definition list. Dia ada tag pembuka dan penutup seperti ini, DL ya. Kita coba praktekkan dulu. Di dalam tag DL ini kita punya 2 tag lagi, teman-teman. Jadi di dalam naungan definition list ini ada 2 tag yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada DT atau definition term, atau kalau kita di bahasa Indonesia kan ini adalah istilah yang akan kita definisikan di bawahnya ini. Contoh, di sini saya ingin ketikkan tahu. Selain DT ya di sini saya tulis aja ya untuk penjelasannya. DT ini definition term, atau kalau di bahasa Indonesia kan dia adalah istilah. Jadi istilah yang akan kita definisikan kayak gitu, teman-teman. Selain DT di sini kita juga ada yang namanya DD. Kalau DT itu adalah istilahnya, kalau DD ini dia adalah defines a description
Atau kita bisa menjelaskan, mendeskripsikan istilah yang kita berikan di DT di dalam DD. Contohnya, tahu. Definisinya di sini saya berikan deskripsi. Baca tahu seperti ini. Adalah makanan yang terbuat titik dan seterusnya sebagai deskripsinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang ada di atas ini dia adalah istilah yang akan kita deskripsikan, yang di bawah sini dia adalah deskripsi dari istilah atau term yang kita berikan di DT kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Kalau di unorder dan order list kemarin kita ada penandanya, jadi setiap list itu ada penandanya titik, kalau order ada angkanya. Kalau di definition list ini dia nggak ada penanda apapun teman-teman. Dia seperti paragraf yang menjorok. Semisal di sini kita punya definisinya lebih dari satu ya. Jadi DD-nya ada 2. Saya copy terus saya paste di bawahnya. Selain baca tahu adalah makanan yang terbuat, di sini saya definisikan juga atau saya deskripsikan kalau tahu pertama kali dipasarkan di titik. Kalian bisa menambahkan sendiri untuk deskripsinya teman-teman. Kita simpan dulu, coba sekarang kita uji ya di browsernya biar kita tahu bentuknya itu seperti apa kayak gitu. Saya coba jalankan seperti ini. Jadi untuk istilah atau termnya itu dia tetap seperti paragraf biasa, dia berada di kiri. Lalu untuk deskripsinya atau penjelasannya atau komponen DD ya, dia menjorok ke kanan seperti paragraf pada umumnya. Nah, untuk DD selanjutnya dia lurus dengan DD yang sebelumnya kayak gitu. Nah, terus bedanya apa dengan paragraf, teman-teman? Nah, di sini dia saling terhubung. Kalau nanti semisal kita akan belajar tentang CSS ataupun JavaScript, kita bisa menemukan si komponen tahu ini beserta deskripsinya dalam satu kesatuan, yaitu DL. Jadi di dalam satu DL itu isinya tadi ada DT dan juga DD. Dia satu kesatuan dan dideskripsikan seperti ini. Kayak gitu teman-teman. Ya lanjut, kita akan masuk ke scriptnya. Bisa nggak sih kalau DT itu kita ubah formatnya? Bisa teman-teman. Jadi untuk DT, bentar ini saya taruh di bawahnya aja. DT semisal kalian ingin memberikan format berupa cetak tebal, tinggal kalian manfaatkan teks formatting yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau tebal berarti kita memerlukan strong ya teman-teman. Jangan lupa, strong itu ada penutupnya ya, jadi ada tag pembukanya dan juga penutup di sini. Kalau kalian simpan, sekarang tahunya di sini, dia sudah percetak tebal kayak gitu. Kalau semisal kalian ingin baca tahu ini dia cetak miring ya, tinggal kalian masuk ke sini aja, ubah untuk tahu ini menjadi miring. Kemarin miring itu kita menggunakan I ya, italic. Jangan lupa dia ada penutupnya juga. Kalau kita simpan, kita masuk ke browser. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi untuk definition list ini kalau saya sebutkan ya teman-teman, di sini formatnya seperti kamus ya. Jadi kalau semisal di sini nggak cuma tahu ya, kita akan mendefinisikan atau mendeskripsikan komponen-komponen atau objek-objek yang lainnya. Tinggal kita buat aja di sini. DL-nya kita copy ya. Kita pastekan di sini. Kalau si DL ini, satu DL, pasti isinya ada DT sama DD. Semisal di sini tahunya saya ubah menjadi tempe. Silakan kalian definisikan kalau tahu ini kita ubah menjadi tempe sesuai dengan yang ada di atas. Di sini tahu juga akan kita ubah menjadi tempe. Bacanya tahu ini kita ubah menjadi tempe. Seperti itu. Kalau kita simpan, terus kita jalankan di browser, hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah mendefinisikan atau mendeskripsikan dua objek utama atau dua item yang di sini. Yang pertama adalah tahu, di sini tag untuk DT-nya atau definition term atau istilah yang akan kita definisikan. Terus di bawahnya sini ada DD atau defines a description. Deskripsi dari term yang kita buat di atas kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan simple kita tentang definition list. Semoga definition list ini bisa mengisi pemahaman kita tentang list-list yang kita pelajari sebelumnya juga ya. Jadi sudah banyak library kita untuk belajar atau menerapkan HTML ini. Semisal nanti kita akan membuat sesuatu dengan HTML. So sekian video kali ini, semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.